Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Maskernya boleh dibuka. Sehat semua kan? Gak ada yang sakit kan? Ketua kelasnya, Raju, persiapkan kita mulai berdoa. Ya, silakan. Istidadan wa ibtidaan. Selanjutnya, coba kalian lihat di bawah meja ada sampah tidak? Ada sampah? Tidak. Ini sudah bersih kelasnya. Ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Yang tidak masuk? Kita jam terakhir ini yang ada. Yang tidak hadir siapa? Ini berarti masuk semua. Hari ini masuk semua. Oke, anak-anak. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang cara dan saluran mobilitas sosial, materi untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum Bapak jelaskan tentang pertemuan kita hari ini terkait dengan materi cara dan saluran mobilitas sosial, Bapak ingin bertanya, di materi sebelumnya, ulasan yang kemarin, kita bertemu tentang mobilitas sosial. Tentang mobilitas sosial. Kita ulas kembali materi yang kemarin. Untuk materi tentang mobilitas sosial, pengertian mobilitas sosial itu adalah perpindahan sosial dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari satu titik ke titik yang lain. Bisa jadi dia naik atau mobilitas vertikal ke atas atau mobilitas vertikal ke bawah. Kalau ke atas disebut kalau ke bawah tinggi. Oke. Terus yang selanjutnya, Bapak sudah persiapkan ini di sini. Perhatikan. Di karton ini ada beberapa pengertian dan arti dari mobilitas sosial di ulasan yang kemarin. Ya, sekarang Bapak ingin membagikan bintang-bintang ini ke kalian, tiap kelompok mengambil satu. Nanti jawabannya tempel di depan sesuai dengan jawaban yang benar. Paham? Paham. Oke, diambil salah satu. Ayo, kelompoknya maju. Ini satu. Nah, pilih satu. Pilih satu. Nah, nih. Yang lain sudah semua. Nah, coba kalian lihat di situ tulisannya apa. Sekarang kita ke sini. Gerak sosial individu dalam struktur sosial, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Ada yang dapat tentang ini? Nomor satu. Ayo, coba mulai didiskusikan dengan kelompoknya. Ada yang dapat? Ada yang dapat nomor satu? Kalau nggak ada berarti di Bapak. Nih, jadi ini pengertiannya tentang mobilitas sosial. Ini contohnya ya, tempel di sini. Nanti kalian seperti itu ditempel. Tuh. Set. Terus yang kedua, bentuk tentang apa ini? Ada mobilitas horizontal, vertikal, antar generasi, terus ada intragenerasi, ada gerak sosial geografis. Bentuk, ya silakan maju, tempel. Selanjutnya, ayo yang sudah dapat, tempel di depan. Jawabannya yang sudah dapat tempel ke depan. Gak apa-apa, ayo maju. Yuk.
dulu. Ini nomor 7. Ayo. Nah, tempel. Itu jawabannya tentang apa? Ya, mobilitas antar generasi naik. Nah. Oke. Yang dapat nomor 3. Peralihan status sosial yang terjadi dalam satu generasi tertentu. Ini pengertian tentang mobilitas intergenerasi. Ada di bawah. Terus yang keempat, perpindahan individu atau kelompok daerah ke daerah lainnya. Siapa yang dapat? Nomor 4. Silakan ditempel. Yang bawahnya nomor 5. Siapa yang dapat nomor 5? Ayo. Tentang apa itu, Ibnu? Itu pengertiannya. Perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya. Nah, ada yang belum? Silakan maju. Ya, kita ulas materi kemarin ini ya. Tempel di nomor 6. Ya kan? Iya, di situ. Oke, yang pertama, ini pengertian tentang mobilitas sosial. Orang individu berpindah tempat. Terus yang kedua, untuk bentuknya. Jadi mobilitas horizontal, vertikal, dan seterusnya. Itu bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, peralihan status. Ini jawabannya tentang mobilitas intergenerasi. Terus yang keempat, perpindahan individu atau kelompok daerah ke daerah lainnya, yaitu gerak sosial geografis. Pengertian dari gerak sosial geografis. Terus yang kelima, perpindahan individu atau objek dari satu ke yang lainnya disebut mobilitas sosial vertikal. Bisa turun, bisa naik. Yang selanjutnya keenam, ini perubahan standar, yaitu cara melakukan mobilitas sosial, dan yang ini mobilitas integrasi. Ya, betul semua yang dijawab. Oke, pelajaran tentang mobilitas yang kemarin, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Fitri, silakan. Agar mobilitas sosial vertikal ke atas bisa tercapai, sikap apa yang harus kita miliki? Ya, ada yang bisa menjawab? Oke, Zara. Sikap yang perlu dimiliki yaitu sikap jujur, disiplin, dan bekerja keras. Betul, ya. Agar mobilitas sosial itu bisa tercapai, kita harus ada sikap jujur, disiplin, kerja keras. Itu yang paling utama. Ya, yang kedua, pertanyaan kedua, ada yang mau bertanya? Ibnu, silakan. Apakah sekolah termasuk saluran mobilitas sosial? Ini sudah masuk ke materi kita. Apakah sekolah itu saluran mobilitas sosial? Rifai? Pendidikan merupakan salah satu saluran dari tujuan mobilitas kita di masyarakat. Sebab pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapat pendidikan yang tinggi. Semakin tinggi pendidikan yang cukup, semakin banyak kesempatan untuk terjadi mobilitas sosial. Oke, pendidikan itu atau sekolah adalah salah satu tempat atau saluran yang paling utama, ya. Karena semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, maka semakin atau memungkinkan kalian untuk berpindah ke mobilitas sosial yang lebih tinggi. Betul ya. Oke, anak-anak. Jadi kita lanjut ke materi. Materi tadi sudah dibahas bagian bagaimana saluran mobilitas sosial. Tadi yang dijawab ditanyakan oleh Ibnu, yaitu salah satunya adalah sekolah. Sekolah itu berarti dia ada di pendidikan. Ya, dijawab oleh Rifai bahwa itu adalah saluran yang paling penting dan utama. Betul sekali. Maka dari itu kalian harus sekolah dengan baik. Ya. Pertemuan kita yang kedua tentang cara dan saluran mobilitas sosial. Caranya seperti apa? Ini pengertiannya. Saluran mobilitas sosial adalah seseorang atau sekelompok orang yang berhasil mewujudkan proses mobilitas sosial di lingkungan dia bekerja. Kalau kalian bekerja nggak ini? Kalian masih sekolah, berarti kalau lingkungan kalian mobilitas sosialnya ada di sekolah. Ya. Oke, terus yang selanjutnya ini pengertian tentang saluran mobilitas. Jadi saluran itu tempatnya. Kalau ada air, berarti pipa itu adalah tempat air mengalir. Paham? Halo. Hai.
Ya, sekarang kita ke cara mobilitas sosial. Caranya bagaimana supaya mobilitas sosial itu bisa terbentuk dan tercapai? Ini salah satunya. Perubahan standar hidup. Perubahan standar hidup. Gambarnya apa ini? Ini rumah besar, ini mobil. Ya kan? Dulunya orang nggak punya, tiba-tiba ketika dia sekolah tinggi, dia belajar, dia sungguh-sungguh kerja keras, dia bisa beli rumah, bisa beli mobil. Artinya apa? Perubahan standar hidupnya jadi lebih naik. Yang dulunya pakai sepeda, sekarang pakai mobil. Yang dulunya pakai motor, sekarang pakai pesawat, misalkan. Ya, parkir punya landasan sendiri. Akhirnya apa? Mobilitasnya naik. Nah, ini adalah salah satu caranya. Perubahan standar hidup. Yang kedua, perubahan tempat tinggal. Untuk meningkatkan status sosial, seorang dapat berpindah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik. Contohnya itu, ini gambarnya nih, kelihatan nggak? Ini rumahnya aman, ya kan? Terus setelah dia meningkatkan mobilitas sosial, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, dia jujur, disiplin, terus tepat waktu. Akhirnya apa? Dia bisa mewujudkan mimpinya untuk punya tempat tinggal yang bagus. Maka dari itu kalian harus punya cita-cita dari sekarang. Mau jadi apa? Kemarin kan masih ada 2 orang yang belum punya cita-cita aja, ya kan? Masih bingung sampai sekarang. Masih bingung nggak cita-citanya apa? Masih dipikirin baik-baik. Jadi harus punya cita-cita. Kita harus pikir, saya mau jadi apa nih supaya saya bisa jadi orang yang sukses. Oke, terus perubahan tingkah laku. Ini perubahan tingkah laku. Kalian tahu ini nggak? Siapa? Ini ketua komisi 3. Ketua komisi 3 DPR. Dia dulu sopirnya Raffi Ahmad. Sopir. Sekarang jadi ketua komisi 3 di DPR. Ya. Nah, itu adalah salah satu perubahan tingkah laku. Jadi dulunya dia biasa naik mobil nyupirin orang jadi anak buah, ya. Sekarang dia jadi bosnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk perubahan tingkah laku. Agar mendapat status sosial yang lebih tinggi, orang berusaha menaikkan status sosialnya. Caranya bagaimana? Kalau dia ada di pendidikan, berarti dia harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, saya harus belajar dari SMTS saya nanti ke SMA, dari MA nanti saya kuliah, dari kuliah saya daftar tentara misalnya, ya, dari tentara saya nanti bintara jadi perwira, atau saya nanti setelah itu sekolah kedokteran dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk nanti ada perubahan tingkah laku dari setiap proses yang dilakukan. Ya, atau dulunya petani terus tiba-tiba jadi anggota DPR, kan berubah tingkah lakunya. Dari yang sebelumnya basing-basing mana-mana, sekarang sudah tertata rapi, ya, jalannya juga lebih baik, ya, mungkin bajunya bagus dan lain sebagainya. Tuh, terus yang ketiga, yang keempat, pernikahan. Pernikahan merubah status sosial, bener kan? Kenapa bisa? Karena orang nggak punya misalnya dapat orang kaya, ya, orang nggak punya dapat orang kaya. Kalau orang nggak punya dapat orang kaya, tiba-tiba dia jadi ikut kaya, berubah status sosial. Paham ya? Yang terakhir, bergabung dengan organisasi. Contohnya ketika dia ada di partai politik, ya, Pak SBY, Pak siapa itu? Pak Jokowi, sekarang bisa jadi presiden. Belajarnya dari mana? Dia bergabung dengan partai politik. Ini adalah salah satu beberapa cara tentang cara mobilitas sosial itu bisa terjadi. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Oke, siapa namanya? Cak. Ya, Cak. Silakan, Cak. Saluran-saluran sosial apa saja yang bisa digunakan individu dalam mobilitas sosial di masyarakat? Ya, saluran sosial apa saja yang bisa digunakan oleh individu di masyarakat? Ada yang bisa menjawab? Bantu Bapak. Ya, siapa namamu? Intan. Lupa Bapak. Ya, Intan. Lembaga pendidikan masyarakat sebagai saluran
Ya, lembaga pendidikan adalah salah satu bentuk sosial elevator yang paling penting. Ya, betul kata Ina. Jadi yang dijawab oleh Ina itu betul. Pendidikan itu utama. Yang bisa merubah kalian. Kalau kalian bayangkan kalau kalian nggak sekolah, bisa nggak kalian berperilaku baik seperti itu? Ya, banyak orang-orang yang tidak sekolah, dia tidak tahu bagaimana cara bersikap yang baik, bagaimana cara berpikir memecahkan masalah, bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih tua, kan seperti itu. Ketika kalian sekolah, kalian diajarkan itu di sekolah, ya. Ketika kalian berubah, sopan santun kalian berubah, ya. Dulu Ibnu waktu di MI itu sering lari-lari di kelas, sama sini lari-lari sampai jatuh di depan masjid. Ya, dulu ya pernah ya seperti itu. Nah, karena apa? Semakin tinggi nanti dia naik ke MTS kan, mulai berkurang. Akhirnya apa? Dewasa. Nah, inilah pendidikan. Pendidikan yang memberikan kalian kesempatan untuk bisa lebih baik. Makanya ketika kalian belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ya. Oke. Kita lanjut ke materi. Saluran mobilitas sosial itu ada berapa itu? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama adalah angkatan bersenjata, yang kedua adalah lembaga agama, yang ketiga lembaga pendidikan, yang keempat organisasi politik, yang kelima organisasi ekonomi, organisasi ya. Jadi ada 7. Perlu diingat ya. Yang pertama, angkatan bersenjata adalah saluran mobilitas sosial. Ketika kalian lulus SMA, SMP terus ke SMA daftar masuk ke angkatan bersenjata. Dalam artian apa ini? ABRI, tentara, ya, polisi itu angkatan bersenjata. Ya. Dari tadinya bintara naik, dari bintara ke perwira, dari perwira nanti ke jenderal, ya. Nah itu adalah mobilitas sosial. Jadi di angkatan bersenjata ini memungkinkan kalian untuk merubah mobilitas sosial kalian ke arah yang lebih tinggi. Terus yang kedua, lembaga keagamaan. Agama itu dianggap sebagai lembaga yang luhur dan penting dalam masyarakat. Seorang yang menjadi pemuka agama akan dihormati, akan dihargai di lingkungannya. Jadi di sini adalah salah satu tempat di mana orang yang mungkin dulu belum bisa jadi apa-apa, ketika digedea jadi kiai, jadi ustadz, dia dihargai di masyarakatnya. Nah itu adalah lembaga. Yang ketiga pendidikan. Seperti kalian sekarang sekolah, lulus SMA, ya, kerja, jadi pegawai, itu dihargai kalian di rumah, di lingkungan kalian, karena mobilitasnya naik. Atau lulus sekolah, tiba-tiba kalian nanti setelah mengenyam lembaga pendidikan ini, kalian masuk ke angkatan bersenjata, naik terus. Jadi di lingkungan kalian dihargai. Inilah saluran-saluran yang akan merubah perilaku dan sikap kalian di lingkungan masyarakat. Terus yang keempat apa? Organisasi politik. Organisasi politik dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi anggotanya. Seorang anggota partai politik mempunyai peluang mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Seperti tadi yang Bapak bilang, Pak Jokowi tadi, ya, dari sebelumnya jadi cuma jadi anggota, sekarang sudah bisa jadi presiden. Organisasi ekonomi itu kaitannya dengan BUMN, badan usaha milik negara, pengusaha, ya, yang terkait dengan ekonomi, pedagang, itu ada di organisasi ekonomi. Orang yang bekerja di bank, orang yang bekerja di pabrik, itu lebih dihargai juga di organisasi ekonomi ketika dia punya mobilitas yang ke arah di situ bisa dirubah. Ya. Terus organisasi keahlian, contohnya GRI, guru, terus dokter. Ya. Organisasi keahlian itu adalah satu ikatan di situ, tapi satu kelompok, satu ikatan yang ada satu kelompok orang di situ dengan profesi yang sama. Kalau guru ya berarti PGRI, kalau dokter IB, ya. Kalau guru serikat guru atau pekerja, seperti itu. Terus saluran pernikahan seperti tadi yang Bapak bahas. Jadi orang yang tidak punya nikah dengan orang yang kaya, tiba-tiba naik.
mobilitasnya. Nah, 7 ini adalah bentuk saluran mobilitas sosial ya. Selanjutnya, halo. Hai. Ngantuk? Atau mau game? Mau game apa? Satu lagi ya, satu lagi. Dampak positif mobilitas sosial. Dampak positif dan dampak negatif dari mobilitas sosial. Dampak positifnya mau berusaha untuk maju. Kalian mau berusaha untuk maju nggak? Mau. Dampak positif yang kedua mempercepat perubahan sosial. Dampak positif yang pertama, seseorang akan bermotivasi dan berusaha untuk maju atau berprestasi karena ada kesempatan untuk berpindah status sosial. Kalau kita berusaha, kita punya cita-cita yang tadi Bapak sampaikan, kita benar-benar ingin meraih prestasi, pasti ada kesempatan untuk berpindah ke status sosial yang lebih tinggi. Beda dengan orang yang memang benar-benar tidak mau maju, males-malesan di kelas, ya, bolos sekolah, kerjaannya berantem, yang nggak maju-maju, yang ada mundur terus. Ya. Terus yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Bagaimana caranya terjadi perubahan sosial di Indonesia dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri? Contoh di Jakarta. Di Jakarta itu banyak orang-orang yang titelnya atau gelarnya itu tinggi-tinggi. Ya, mobilitas sosialnya cepat di sana. Karena di sana bentuknya industri. Kalau kita masih agraris, banyak petani di sini. Ya. Apalagi ya kalau yang maaf yang ada di dalam sana banyak sekali mungkin anak-anak yang belum sekolah, belum mengenyam pendidikan. Nah, itu mobilitasnya nanti bisa ke bawah. Tapi ketika dia bisa bersekolah, mengenyam pendidikan, nanti mobilitasnya naik. Tuh ya. Halo. Hai. Sekarang kalian buka LKPD kalian. Ada LKPD-nya. Tadi Bapak sudah kasih LKPD ya? LKPD sama NO-nya. Coba dibuka. Usman bin Affan, pokoknya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Bakar As-Siddiq. Lembar kerja peserta didik. Kalian perhatikan video di depan ya. Tapi sebelum kalian kerjakan LKPD, Bapak ingin kalian berdiri dulu. Ayo taruh dulu tas kertasnya. Nah, bajunya yang misalnya masih belum dimasukkan, dimasukkan. Nah, kita bermain dulu sebentar. Yang laki-laki di sini. Oh, yang laki-laki pindah sini aja deh. Yang laki-laki pindah sini. Nah, itu sini. Ayo. Nah, sini. Oke. Bergandengan sama temennya. Ini gabung ke sini. Bergandengan sama temennya. Tangannya digandengkan. Sampai enggak? Gabung ke situ. Ya, gabung ke situ. Gabung. Ya, bergandengan sama temennya. Ya. Nanti gini, kalau Bapak bilang sekarang lepas dulu gandengannya. Bapak bilang konsentrasi ya, konsentrasi. Oke, gandeng tangan temen. Nah, sekarang perhatikan aba-aba dari Bapak ya, petunjuknya coba perhatikan. Kalau Bapak bilang ke atas, berarti semuanya ke atas. Kalau Bapak bilang ke bawah, berarti ke bawah. Ya. Kalau Bapak bilang ke bawah lagi, ya ke bawah, gini tetap gini, enggak tetap di bawah. Ya, kalau ke atas, ke atas. Kalau ke kanan berarti ke kanan, semuanya ikut ke kanan, enggak ada yang diam, enggak ada yang cuma gini aja. Apa itu? Kalau ke kanan ya ke kanan, jangan gini. Dengar nih, ayo. Kita pasang, telinga kita pasang konsentrasi. Konsentrasi. Nah, ayo coba. Kalau ke kiri berarti
Tarik temanmu ke kiri, tarik temanmu ke kiri. Oke. Perhatikan ya. Dimulai ya. Ke atas. Ke atas. Ke bawah. Ke atas. Kiri. Ayo. Masih ke kiri, masih ke kiri. Ke kanan. Ayo, putar-putar jatuh lu. Ke kanan lagi. Ke atas. Ke bawah. Ya, konsentrasi. Oke, sekali lagi. Ke atas. Ke atas. Ke bawah. Ke kanan. Ya udah cukup. Ayo duduk di bangkunya lagi. Ya duduk di bangkunya. Ada di yang KBD-nya ada ya? Ada kan KBD-nya masing-masing kelompok? Ada Pak. Oke, sekarang coba kalian lihat video yang Bapak tampilkan seperti kemarin. Seperti kemarin videonya. Hampir mirip seperti kemarin. Hampir mirip. Cuman di sini kalian akan mengamati video, kalian amati terus bagaimana orang tersebut bisa sukses dengan melalui saluran apa? Ya, kan kita kan ada 7 tadi salurannya tuh. Orang itu dari saluran apa bisa sukses? Terus yang kedua pesan moralnya. Yang kalian ambil pesan moralnya. Nanti kalian berdiskusi, kalian tulis hasilnya di kertas yang Bapak kasih. Mana kalian? Oke, betul sekali. Ya, paham? Kita mulai. Perhatikan ya. Ya, perhatikan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Benar bahwa semua dimulai dari mimpi. Namun bermimpi saja tentu belum cukup. Di baliknya ada kerja keras dan semangat pantang menyerah. Dan selanjutnya, biarlah tangan Tuhan yang bekerja. Suratan nasib manusia sudah ditulisnya. Mimpi, kerja keras, serta jalan takdir itu pula yang dijalani seorang pemuda asal Jambi bernama Wahyu Saputra. Berangkat dari keluarga dengan ekonomi pas-pasan, Wahyu berhasil mewujudkan mimpinya menjadi seorang dokter. Tampak tak mungkin, tetapi inilah adalah kenyataan. Beberapa hari belakangan, kisah sukses anak seorang penjual nasi ini viral, menjadi perbincangan paling hangat di media sosial dan telah menumbuhkan inspirasi. Sejumlah foto yang diunggah di akun TikTok beralamat @wahyu_saputra1702 menjadi satu kesatuan cerita dari perjalanan kehidupannya. Begini kisahnya. Perjuangan Wahyu untuk mewujudkan mimpi menjadi seorang dokter sudah dimulai semenjak duduk di bangku sekolah dasar. Menyadari orang tua tak cukup uang untuk jajan dan keperluan sekolah, Wahyu kecil berinisiatif untuk membantu dengan berjualan nasi gemuk dagangan ibunya. Ia membawa dagangan ke sekolah dan menjajakan di sela waktu istirahat. Tak ada gengsi, apalagi malu. Wahyu telah menanamkan tekad untuk melakukan apa saja yang bisa meringankan beban keluarga. Wahyu, ada yang namanya Wahyu lah di sini. Wahyu. Awal
kemeriahan sang anak membuat keduanya terharu dan memberi dukungan. Sekolah yang berjualan dilakoni sampai duduk di sekolah menengah pertama. Usaha tak selalu mulus. Dagangannya acak tak laku dan pulang ke rumah dengan tangan kosong. Semua itu tak melemahkan semangatnya. Tahun 2015, Wahyu tamat sekolah menengah atas. Itu artinya ia telah separuh jalan menuju cita-cita. Masalah berat menghadap. Niat lanjutkan kuliah terganjal ekonomi keluarga yang tak memadai. Rupanya Tuhan memberi jalan. Sebuah universitas di kota Jambi menerimanya menjadi mahasiswa melalui jalur undangan. Biaya kuliah aman. Demi mimpi, sulung 3 bersaudara ini kembali nyambung kuliah dengan berdagang nasi gemuk. Kerja kerasnya berbuah manis. Kegigihan dan semangat pantang menyerah telah membawanya kepada mimpi yang menjadi kenyataan. Wahyu tamat kuliah dan bulan April 2021 lalu resmi disumpah sebagai seorang dokter. Bahagia dan semeringah kedua orang tua menghiasi foto wisuda seperti yang diunggah di akun TikToknya. Senyum kebanggaan dan kemenangan. Wahyu Saputra yang dulu membawa dagangan berupa kue dan nasi gemuk ke sekolah, kini adalah seorang dokter dengan masa depan cerah. Ia semakin pede menyongsong masa depan, termasuk soal pasangan hidup. Terang-terangan dokter muda ini mengaku belum memiliki kekasih dan melempar isyarat untuk mengakhiri kesendirian. Tentu menjadi mudah baginya. Bukan saja sukses untuk dirinya, Wahyu telah menginspirasi jutaan anak muda dengan latar belakang serupa. Mimpi, kerja keras, dan nasib baik adalah azimat. Azimat yang telah menerbangkannya tinggi dari sesuatu yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Ya, habis. Tak perlu hebat untuk memulai. Lanjutannya apa? Tak perlu jadi hebat, coba dibaca. Tak perlu jadi hebat untuk memulai, tapi kalian harus bisa memulai untuk menjadi hebat. Salah satu kalimat yang harus kalian pikirkan baik-baik. Yang belum punya cita-cita masih 2 orang, ingat satu kelas. Udah ketemu belum? Hah? Belum? Wah, masa masih bingung? Yang lainnya sudah ada cita-citanya, masih ada yang belum dapat. Ya. Jadi dalam hal ini coba kalian pahami, diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Nanti tampilkan ke depan satu-satu presentasi. Presentasi satu orang, setelah itu presentasi setiap kelompok semuanya maju, satu orang yang baca. Nanti setelah itu ada yang menanggapi. Penanggapannya cukup bagus, kelompoknya sudah bagus, pekerjaannya sudah sesuai dan baik dalam pelaksanaan presentasi. Cukup seperti itu aja ya, sampaikan. Oke, sekarang mulai dikerjakan dan diskusikan bersama kelompok. Ayo, dimulai. Pak, pesan moralnya. Ya, boleh. Zara. Pesan moralnya. Pesan moral, betul. Pesan moralnya sama ini dia Wahyu. Ini mana Wahyu tadi? Nih Wahyu. Wahyu Saputra bukan ini? Wahyu. Dari Wahyu, tapi panggilannya Wahyu ya. Wahyu tadi sukses melalui saluran apa? Ayo, coba. Ada pendidikan, ada profesi di situ. Ayo, terus apa lagi? Melalui saluran apa dia sukses? Boleh? Pesan moral sama Wahyu ini suksesnya melalui saluran apa? Nomor 1 itu. Alasannya apa? Misalnya dia sukses karena saluran pendidikan.
kerja keras dan lain-lain, misalnya seperti itu. Ya. Terus baru pesan moralnya di bawahnya. Ya. 2 jawaban. Mana ikan? Ya, ayo dikerjakan. Ada yang kesulitan nggak? Buka HP nggak apa-apa, sambil lihat HP nggak apa-apa. Cari jawaban dari semua sumber, boleh dari buku, boleh dari HP. Ayo, boleh. Vertikal ke atas, mobilitas vertikal ke atas. Nah, kalau sinking ke bawah, kalau ke atas berarti climbing, ya kan? Vertikal climbing. Ayo, kerja sama kelompoknya, bareng-bareng, kerja bareng-bareng sama kelompoknya. Ayo, bareng-bareng. Ayo tanya, gak usah malu-malu. Nah, bapaknya satu aja, gak usah pak. Apa itu? Tanya boleh tulis. Ya, sana. Tak perlu info. Yaudah, gimana lu? Hah? Bisa, nggak apa-apa. Boleh. Pakai. Pokoknya kalian sampaikan pernah kalian terhadap video tersebut. Ya, seperti apa? Mau boleh pakai lagu, boleh pakai puisi, boleh. Ya, yang jelas harus punya cita. Namamu siapa? Anavisia. Anavisia masih mikir lagi cita-citanya. Gimana cara? Soalnya kalian amati kan ini. LKPD-nya mana? Ini kan diamati videonya. Ini kan videonya itu. Nah, kalian amati, terus kalian tulis itu si Wahyu itu dari saluran apa? Ya, masuk ke saluran apa? Dia bisa sukses. Yang kedua pesan moral, ya pesan moralnya seperti apa, ya. Ya. Tapi dia ya. Ayo konsentrasi ke depan. Sambil perhatikan yang lainnya. Bentar. Yang lainnya sudah ada yang sisa juga. Sedikit lagi. Yang ini dulu aja ngambil depan yuk. Sambil perhatikan yang lainnya ya. Ini contohnya seperti ini. Sini. Agak maju di sini. Coba perhatikan ini kelompok dari Umar bin Khattab ingin menyampaikan hasil diskusi tentang video Wahyu Saputra. Ya, video Wahyu Saputra tadi, kisahnya. Oke, silakan Ibnu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
kelompok kita atau kelompok akan mempresentasikan dari suksesan Wahyu Saputra. Yang pertama, Wahyu sukses melalui saluran organisasi keahlian. Dan yang kedua, Wahyu membuat motivasi buat pesan moral. Ya, pesan moralnya akan saya sampaikan dengan Ya, boleh. Pesan moralnya disampaikan dengan lagu nih, coba. Boleh. Silakan. tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikannya. Perlu memulai untuk menjadi hebat dan apa yang kau inginkan. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan. Ada yang mau menanggapi? Ya, Sarah. Ica ya? Ica. Ya, boleh Ica. Ayo. Kata Ica presentasinya baik. Terus sesuai. Betul. Udah cukup. Ya. Jadi kata Ica presentasinya sudah bagus dan video ditanggapi itu sudah benar sesuai dengan apa yang disampaikan. Oke, boleh duduk. Tepuk tangan buat kelompok Umar bin Khattab. Boleh pakai lagu tuh kayak gitu bagus tuh. Harus berani ya. Ayo siapa lagi yang lain? Kelompok berapa? Belum selesai. Yang sudah selesai, ayo. Sudah selesai belum nih? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Ayo. Sudah belum? Apa yang kesulitan? Apa yang kesulitan? Kesulitannya di mana? Coba tanya sama Bapak. Ini udah, terima yuk. Boleh? Nggak apa-apa. Ya. Ayo. Lagi batuk, kamu aja Pak. Yuk, berani, belajar berani yuk. Ayo bareng-bareng maju ke depan kelompoknya. Ini kelompok Halid bin Walid. Kemarin juga kelompok Halid bin Walid juga menampilkan juga sama. Ya, presentasi juga. Ini presentasi udah 2 kali. Terus kelompoknya Umar bin Khattab kemarin maju. Halid bin Walid maju nggak? Maju, ya. Abu Bakar As-Siddiq maju nggak kemarin? Maju. Oke. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Halid bin Walid akan membacakan hasil pengamatan dari sini. Boleh. Wahyu Saputra adalah bekal bagi kita semua dengan semangat dan kerja keras dapat meraih kebahagiaan dan sukses. Wahyu Saputra memiliki sifat ilmu dan berani yang rajin. Dia tidak memiliki sifat malu dan mengarah belakang menyenangkan ukuran baik yang menjadi sukses. Kami memiliki saluran pekerjaan yang dapat membuat dirinya menjadi seseorang yang sukses dengan saluran yaitu juga nasi garong yang selanjutnya nantinya berjualan. Wahyu Saputra bahkan berjualan sampai ke sekolah. Wahyu memiliki tekad sejak sekolah dasar hingga sekarang dia menjadi orang yang sukses. Pesan semangatnya, janganlah malu dengan pekerjaan kalian karena pekerjaan itu dapat membuat kesuksesan dan masing-masing. Ya, betul. Tepuk tangan. Ada yang menanggapi? Ibnu, boleh silakan. Presentasinya bagus, suaranya cukup lantang, dan untuk tampilannya cukup bagus. Ya. Boleh silakan duduk.
Jangan lupa ditulis kelompoknya di sini. Kumpulkan ke bapak hasilnya. Nanti kumpulkan ke bapak hasilnya, tulis di kertas yang kurang tadi. Mana tadi yang dikerjakan? Ditulis nama kelompoknya, nama-namanya. Nanti kumpulkan ke bapak. Ayo, kelompok mana lagi? Masih ada berapa ini? 1, 2, baru 2 yang maju, masih ada 4 kelompok lagi. Oh, sudah 3 ya? Sudah 3 yang maju berarti? Berarti 3 kelompok, karena ada 5 kelompok. Ya, 3 kelompok lagi. Ayo. Ayo, siapa namanya? Sasa, ayo, Bisa, sebisanya ya. Ayo maju ke depan. Belajar berani. Yuk, jadi maju ke depan. Ayo. Ayo, maju dulu ke depan. Yang keras ya suaranya ya. Suaranya yang keras biar terdengar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 untuk kelompok Usman bin Affan akan memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Wahyu Saputra sukses melalui penyaluran mobilitas pesan moral tidak ada yang bisa memiliki usahakan adanya kenaikan Sudah? Itu aja? Ya, tepuk tangan. Ini masih malu-malu ini. Kelompoknya siapa itu tadi? Usman bin Affan. Kelompok yang selanjutnya? Ayo, siapa yang duluan? Bisa, ayo maju Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ali bin Abi Thalib. Wahyu Saputra menjelang pendidikan dan organisasi keahlian lembaga. Pesan yang kita dapat moral dari kisah Wahyu Saputra yaitu kerja keras, pantang menyerah, selalu berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, patuh dan taat kepada orang tua, terutama kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan di depan. Ayo, siapa yang mau menanggapi? Kelompoknya sama yang di ujung biasanya menanggapi itu. Dah. Suaranya lantang, terus jawabannya tepat. Oke. Apa lagi? Sudah, Pak. Sudah. Oke, tepuk tangan. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Ya, nama kelompok kalian ditulis. Pertama, Umar bin Khattab dulu misalnya. Terus bawahnya nama-namanya ditulis. Ya. Satu lagi kelompok yang untuk maju. Sabar, Pak. Ya. Jalan. Yang keras ya suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Abu Bakar As-Siddiq. Bagus kompak. Terus?
Wahyu Saputra termasuk dalam organisasi keahlian. Pesan moral, tetap berusaha, jangan putus asa. Bekerja keras, selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Tetap berusaha karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Selalu patuh kepada orang tua, tidak perlu malu melakukan apapun, harus penuh semangat. Betul, tepuk tangan. Ada yang mau menanggapi? Indri. Ayo. Presentasinya cukup baik, Ya. suaranya cukup keras, Materinya sesuai dengan materinya sesuai dengan video yang disampaikan. video yang disampaikan. Oke, boleh duduk. Silakan, jangan lupa kelompoknya ditulis. Sudah selesai ya. Sekarang pulang yang kalian kerjakan. Yang kalian kerjakan, kalau kami ini jangan. Yang kalian kerjakan saja kesimpulan. Yang boleh itu nanti. Nah, bukan dulu. Nanti dinilai ya. Satu lagi. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Untuk selanjutnya di LKPD kan sudah ada pertanyaan, ya kan? Sudah ada pertanyaan. Nanti kalian jawab pertanyaan itu. Kalian jawab pertanyaan itu. Dan Bapak minta besok saja kalian kumpulkan. Jadi kalian berdiskusi ya. Kalian berdiskusi nanti bisa di rumah diskusinya. Ini kan Bapak bentuk kelompok rumahnya yang saling berdekatan. Jadi kayak sini ya kan? Kelihatan si Ica rumahnya dekat sama rumahnya Bali. Jauh ya? Anggap aja dekat. Ya. Oke, jadi tugas itu nanti kalian kumpulkan. Yang di LKPD ada kan LKPD-nya? Ada. LKPD coba lihat, pinjam. Ini yang di sini, tugas yang di sini. Ini kan ada belakangnya ada tugas lagi. Ya. Ini kalian diskusikan. Seperti yang kemarin kalian kumpulkan lagi ke Bapak. Paham ya? Dilakukan. Untuk yang hasil diskusi tadi sudah dikumpulkan. Nanti Bapak lihat, Bapak berikan nilai. Minggu depan kita akan kelas kembali untuk diskusi yang sudah kalian lakukan di rumah bersama kawan-kawan kalian. Ini siapa? Selanjutnya bisa nyanyi nggak? Bisa tepuk pramuka nggak? Nah, coba Bapak mau tes nih. Tepuk pramuka. Salah nih siapa nih? Yuk, salah. Ayo jangan sampai salah. Tepuk pramuka itu berapa kali sih? Itu kan? Itu kan? Tepuk pramuka. Konsentrasinya Wahyu lagi. Kalau tadi Wahyu Saputra sukses nih, semoga Wahyu ini juga sukses juga ya. Kita ulangi lagi supaya sukses dia tepuk tangannya maksudnya. Ya. 1, 2, 3 tepuk pramuka. Ayo Bapak pengennya kompak, nggak ada terakhir gitu, nggak ada yang tersisa, bukan jadi kompak. Tepuk pramuka. Ya, sip. Terus kita nyanyi ya. Nyanyi lagu apa? Ya, berdiri. Ini salah satu bentuk kita mencintai bangsa dan negara. Menyanyikan lagu nasional. Bisa nggak? Biarpun
hobinya nyanyi semua. Ya, hari ini materi kita tentang cara dan saluran mobilitas sosial Bapak rasa sudah cukup. Ya, kesimpulannya banyak cara, banyak saluran. Kalian akan kemana menggunakan itu? Ya, ketika kalian sudah punya cita-cita, caranya seperti apa? Tadi caranya ada banyak. Salurannya seperti apa? Ada banyak juga. Ya, mau yang sekolah ya silahkan bersekolah. Mau yang melalui organisasi ekonomi juga bisa. Ya, kerja di perusahaan, kerja di pabrik, kerja di kantor dan lain sebagainya. Yang mau jadi tentara berarti harus melalui saluran angkatan bersenjata. Ya, nah seperti itu. Jadi kesimpulannya semuanya bisa kalian lalui dengan apa? Jujur. Terus apa lagi? Tekun. Terus apa lagi? Rajin, belajar, kerja keras. Tidak lupa berdoa. Perhatikan. Ini evaluasi kita semua, termasuk Bapak. Ya. Biasakanlah naik atau turunnya status sosial dapat memberikan dampak negatif tertentu bagi masyarakat. Agar dampak negatif dapat dikurangi atau dapat diredam, sikap peduli sosial dan toleransi patut dikembangkan di masyarakat. Kalian harus memiliki sikap kepedulian dan toleransi, baik itu terhadap teman kalian sendiri ataupun nanti ketika kalian berada di masyarakat. Paham? Oke. Terakhir kita refleksi, penyegaran dulu. Kegiatan apa sih yang sudah kalian lakukan hari ini? Apa yang belum kalian lakukan hari ini? Bisa jawab nggak? Kegiatan apa yang sudah kita lakukan hari ini? Belajar. Dari pagi sampai sore, khususnya pelajaran baru IPS dan sekarang. Apa yang sudah kita lakukan? Berdiskusi. Terus apa lagi? Presentasikan. Terus apa lagi? Tanya jawab. Ya kan tadi. Terus apa lagi? Memperhatikan materi yang Bapak berikan. Terus apa lagi? Mencari jawaban melalui HP. Melalui apa lagi tadi? Sumber buku pelajaran yang lain, handout yang Bapak berikan. Ya. Oke. Itu sudah semua ya tadi ya. Kegiatan apa yang sudah dilakukan? Terus yang kedua, yang belum dilakukan kegiatan apa? Bermain game. Udah belum main game? Yang tadi lagi gini tadi? Nah itu supaya kalian serap lagi pikiran apa? Semuanya sudah dilalui ya, sudah dilalui dengan baik. Oke. Berarti semuanya kita tutup bukunya, siapkan, masukkan ke tasnya masing-masing. Masukkan ke tasnya masing-masing. Sudah dimasukkan? Sebelum pelajaran kita tutup. Yuk. Sebelum pelajaran kita tutup. Belum. Minggu depan ketemu Bapak lagi ya. Bosen nggak? Enggak, bosen aja. Happy ya? Oke. Sebelum pelajaran kita tutup, motivasi dulu buat diri kalian sendiri. Bapak juga harus motivasi diri Bapak sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah kalian pulang nanti atau besok? Berarti dari kegiatan ini kita sudah dapat sikap jujur. Terus apa lagi? Disiplin. Terus apa lagi? Bertanggung jawab. Terus apa lagi? Pantang menyerah. Terus apa lagi? Kegigihan. Kegigihan yang pantang menyerah. Toleransi. Apalagi kepedulian antar teman. Itu adalah semua bentuk motivasi yang kalian dapat dari pelajaran yang Bapak sampaikan. Terus bersiap pesan moralnya. Ada yang mau menyampaikan? Bersiap untuk menyampaikan pesan moral, ada yang mau menyampaikan? Yang kalian dapat tadi salah satu kalimat saja. Pesan moral yang tadi dari video yang kalian tanggapin. Satu kalimat aja. Apa dong?
kalimat tadi. Ya, boleh. Pantang menyerah, Hmm? semangat dalam mengajar setiap kita, Ya, jangan lupa berdoa. jangan lupa berdoa. Pantang menyerah, semangat menggapai cita-cita, dan jangan lupa berdoa. Mana tadi ya? Kemudian adalah azimah. Semua yang kita dapatkan jadi hebat. Mantap. Itu ya. Jadi ingat, kita nggak perlu jadi hebat untuk memulai, tapi harus memulai untuk bisa jadi hebat. Ini pesan moral yang kalian dapatkan hari ini. Ya, oke, ditutup berdoa. Ketua kelasnya maju, doa. Silakan. Istidadan wa ibtidaan. Salaman. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, yang bawa motor hati-hati. Ya, silakan boleh pulang. Jangan pulang dulu ya. Bantu bapak beresin ini sebentar. Itu di bawah tuh, krepeknya di bawah, diambil krepeknya. Itu di bawah isi itu diambil satu-satu sama ini. Ini lagi ya, kita ya bantu bapak ya.